Oke, ini sudah terikat sepertinya. Ini apakah layar saya bisa terlihat ya? Bisa, Kak. Oke, karena saya nggak pakai HP, jadi saya nggak bisa ngecek. Kalkulus integral pertemuan 8. Oke. Ini ya bisa dilihat dengan jelas ya tulisannya ya. Bisa, Kak. Oke. Jadi kemarin PJ-nya sudah ngirim soal 5 tambah 2, tapi yang 2 saya tolak karena itu soal sudah dibahas. Jadi bagi yang menanyakan 2 soal itu, silakan dicek di file PDF yang sudah saya kirim di grup. Jadi silakan dicek bahwa soal itu sudah pernah kita bahas. Kalau bingung bahasanya, kayaknya ada di YouTube. Kalau ada sih. Karena beberapa pertemuan kita nggak bisa merekam karena saya ada problem. Nanti silakan dicek di grup. Kalau yang belum menemukan nanti bisa tanya Tasa. Kemarin data kasih tahu. Itu ya, jadi ini kita cuma bahas 5 soal aja. Nah, ini soalnya nggak saya tulis, ini langsung jawabannya aja. Nomor 1, sebentar saya lupa soalnya, tak buka chat dulu. Nomor 1 itu soalnya tentukan rumus fungsi f dan g. Nilai a, b, c yang memenuhi fx lebih kecil sama dengan gx ketika x di AC dan fx lebih dari sama dengan gx ketika x di CB. Di samping adalah salah satu contoh sketsanya, itu sketsanya saya gambar. Kemudian yang A, tentukan luas daerah, yang B, tentukan volume kalau dia diputar terhadap sumbu X. Sebentar ya. Oke, itu nomor 1. Yang pertama itu kan karena si A, B, C itu kan bisa dipilih ya. Jadi kita pilih aja mana yang memenuhi. Kemudian fungsi F dan G ini juga dipilih. Jadi jawabannya tidak tunggal. Mungkin kalian menemukan jawaban yang berbeda itu juga bisa jadi benar. Yang penting memenuhi kriteria inilah. Mungkin ada yang bingung gimana caranya mencari yang memenuhi kriteria itu. Ciri khasnya fungsi-fungsi yang seperti ini ya. Ini kan kelihatan apa berlawanan. Simpelnya fungsi-fungsi yang berlawanan itu gradiennya hasil perkalian gradiennya -1. Jadi kalau diperhatikan fungsi saya di sini yaitu 4 min 1 X dan 2 plus 1 X itu gradiennya kan -1 sama 1. Jadi kalau dikalikan -1 sehingga memang saling berlawanan. Jadi memang seperti berpotongan gitu. Terus kemudian bagaimana muncul ini 4 ini 2? Awalnya saya mengira ini 2 aja udah memenuhi. Ternyata tapi kalau ini sama-sama 2 hasil gambarnya enggak pas. Jadi lebih aman kalau saya ambil 4. Jadi ini namanya cara coba-coba. Gitu aja. Dan jawabannya nggak tunggal. Kalau kalian mau pakai fungsi yang lain, boleh-boleh saja. Yang penting memenuhi. Dan di sini dipenuhi oleh interval A, yaitu A-nya setengah, C-nya 1, B-nya 1,5 atau 3/2. Nah, kalau kalian nggak percaya bisa dicek aja. Sini saya jelaskan agak simpel aja. Yang pertama, pertanyaan A, kita diminta menentukan luas daerah dari fungsi f, g, dan interval-interval itu. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika kita menghitung luas daerah itu berbeda ceritanya dengan menghitung integral Riemann. Menghitung integral Riemann hasilnya boleh negatif, tapi menghitung luas daerah hasilnya harus positif. Nggak boleh negatif. Kalau ketemu negatif berarti salah. Tapi kalau integral Riemann boleh-boleh saja. Karena di teoremanya kalkulus, integral Riemann itu perluasan dari integral tak tentu. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau di soal itu tentukan luas daerah, maka perhatikan fungsi ini. Yang atas dikurang yang bawah. Jadi G dikurang F untuk interval AC dan F dikurang G untuk interval CB. Jangan sampai sama. Kalau langsung A ke B jelas salah. Karena nanti hasilmu bisa saja negatif atau bisa saja 0. Nah itu
nggak boleh kalau kita sedang menghitung luas daerah. Jadi benar-benar kita perhatikan mana yang di atas, mana yang di bawah. Selanjutnya, jadi kita tinggal masukkan A-nya setengah, C-nya 1, G-nya dimasukkan. Nah, F-nya siapa, G-nya siapa? Ya tadi kan F udah ada, G udah ada. Tinggal disubstitusi. Saya rasa saya sudah sangat ahli lah mensubstitusi ini. Kemudian ini integralnya juga nggak susah. 2 per X ya jelas integralnya 2 ln X. Kemudian perhatikan untuk ln kita menggunakan simbol nilai mutlak. Kenapa? Karena definisi ln itu tidak boleh negatif, harus lebih dari 0. Maka saya beri tanda nilai mutlak X karena X-nya di sini kan ya meskipun X-nya sudah pasti positif tapi apa ya biasanya itu pakai nilai mutlak. Nah ini saya mohon maaf ini harusnya nilai mutlak. Jadi kalau ketemu ln lebih baik pakai nilai mutlak. Jangan pakai kurung biasa. Itu saran saya. Integralnya ini mudah, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian hanya disubstitusi saja. Kemudian ln 1 itu 0. Nah, kalau ketemu ln setengah itu kan ln 2 pangkat min 1. Sifat logaritma, kalau ln A pangkat B, maka B-nya turun ke depan. Sehingga ln setengah ini bisa diubah menjadi ln 2 pangkat min 1, min 1-nya turun ke depan, menjadi min 2 ln 2. Nah, ini hanya masalah kalkulasi. Nanti silakan dicek apakah hasilnya benar. Dan kebetulan saya ketemu 3 ln 2 min 2 ln 3. Lagi-lagi sifat logaritma 3 ln 2 itu sama aja dengan ln 2 pangkat 3. Juga 2 ln 3 itu sama aja dengan ln 3 pangkat 2. Nah, pengurangan logaritma itu sama aja dengan dibagi. Itu sifat logaritma juga. Ketemulah ln 8 per 9. Yang B, kita disuruh menentukan apa yang B? Menentukan volume jika diputar terhadap sumbu X. Nah, mungkin masih bingung kita pakai metode apa. Biasanya kalau yang seperti ini ya, kurvanya terhadap X, artinya variabelnya variabel X, kemudian dia diputar terhadap sumbu X, maka yang paling mudah ya kita tentu menggunakan metode cincin. Kalau cakram ya bisa tapi dikurangi. Jadi cakram F dikurangi cakram G. Itu kan cincin. Jadi kita pakai cincin aja. Cincin ya itu konsepnya luas lingkaran ya pi R kuadrat. Tinggal R-nya siapa? Hati-hati jangan kebalik lagi-lagi. R adalah menyatakan panjang. Jadi nggak mungkin R itu negatif. Karena kita sedang berbicara volume. Maka perlu diperhatikan. Di sini, di interval AC, R-nya itu adalah G dikurang F. Karena G yang atas. Tapi di interval CB, F dikurang G. Hati-hati jangan kebalik. Ya karena ini luas lingkaran itu PR kuadrat, maka ya pi G kuadrat dikurang F kuadrat dx. Disubstitusi saja, G-nya tadi sudah ada, F-nya sudah ada, dikuadratkan. Ketemu ini, ya kebetulan soalnya nggak minta diselesaikan. Ya sudah, sampai sini saja. Nah, yang ketiga, apabila dia diputar terhadap sumbu Y. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, karena fungsinya adalah fungsi yang variabelnya X, maka satu-satunya cara yang paling mudah adalah menggunakan metode kulit tabung. Karena kan kita ingin melihat ke sana. Mungkin di beberapa soal yang lalu kita pernah membahas soal-soal yang agak susah. Tapi soal ini kebetulan nggak susah. Jadi saya langsung bisa memasukkan rumus aslinya, yaitu 2pi integral x fx dx. Kalau yang soal lalu kita agak susah karena mutarnya bukan sumbu Y, tapi misalkan garis X sama dengan 5. Itu agak susah. Kalau yang masih lupa bisa dicek di PDF yang sudah pernah saya kirim. Nah, di pertemuan lalu misalnya. Kemudian, menggunakan metode kulit tabung, kita tahu bahwa metode kulit tabung itu ya 2pi RT. Di dalam hal ini, R-nya atau jari-jarinya adalah X saja, dan T-nya adalah tinggi. Tingginya adalah selisih fungsi atas kurang fungsi bawah. Hati-hati lagi, yang atas kurang yang bawah, nggak sama ini. Jadi, ini G dikurang F, ini F dikurang G. Tinggal dimasukkan saja, dikalikan, itu suatu hal yang tidak susah. Dan tidak perlu dihitung, perlu dihitung nggak perlu kayaknya juga. Tanpa diselesaikan juga, jadi saya ketemu ini. Oke, itu nomor 1. Jadi nggak ada yang dipermasalahkan. Ada pertanyaan atau kita lanjutkan dulu? Ada yang tanya kah? Tadi next dulu. Belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Nomor 2.
Diberikan fungsi f didefinisikan sebagai fx x pangkat 4 ditambah 3 dibagi 6x. Tentukan panjang kurva fungsi f antara interval nilai mutlak n-4 tambah 1 dan n-4 mutlak tambah 3, di mana n adalah digit terakhir dari NIM Anda. Nah, di sini NIM saya 5, maka ya saya masukkan nilai 5 ketemu interval 24. Tapi nggak ngaruh banget kok ini interval. Nanti cuma mengaruh di jawaban akhir aja. Karena kita ingin menghitung panjang kurva, ya kita tinggal ingat aja rumusnya panjang kurva apa. Rumus panjang kurva adalah integral dari A sampai B, akar 1 plus D, dx kuadrat, dx. Karena ini fungsinya terhadap X, maka kita menghitungnya di dx. Atau saya menuliskannya dfx, dx. Karena ini fungsi berbentuk pembagian, ingat-ingat di kalkulus, ini setengah ini bukan masuk bagian, ini setengah ini soal sebelumnya. Saya minta ini setengah tolong diabaikan. Nah, ingat-ingat kalkulus diferensial, turunan fungsi pembagian adalah yang atas ya, U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Ya, turunan yang atas gampang 4x pangkat 3, turunan yang bawah juga gampang 6. Tinggal dimasukkan, dikalikan, nanti ketemu ini. X pangkat 3 per 2 min 1/2x kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke rumus panjang kurva. Mana integral 2 sampai 4 akar 1 plus d dx kuadrat dx. Dikuadratkan ketemu ini x pangkat 4 per 4 min setengah plus 1/4 x pangkat 4 tambah 1 ketemu yang paling kanan ini. Kemudian saya harus mengubah ini dalam bentuk kuadrat karena ini di dalam akar. Satu-satunya cara untuk mengeluarkannya adalah membentuknya dalam kuadrat. Alhamdulillah bisa dikuadratkan. Jadi ketemu x kuadrat per 2 ditambah 1/2x kuadrat dx. Sehingga kuadrat dan akar ini saling menghapus, tinggal ini yang kanan. Nah, oke, ini gampang integralnya karena fungsinya fungsi polinom. Fungsi polinom cenderung mudah untuk diintegralkan. Biasa saja dimasukkan batasnya 42, ketemu 9, 11 per 24. Kalau ketemunya beda, barangkali saya ngitungnya salah. Nanti perhitungannya silakan dicek sendiri. Saya rasa untuk soal-soal yang seperti ini nggak susah. Karena kebetulan fungsinya diturunkan mudah, diintegralkan mudah, ya sudah, nggak ada yang susah kalau yang seperti ini. Kan yang penting kalian ingat rumus soalnya. Rumus ini tadi, rumus yang ditanyakan soal, yaitu rumus panjang kurva. Kalau ingat rumusnya, ya udah selesai, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau fungsinya nggak bisa diintegralkan. Saya rasa itu nomor 2. Kita next dulu nomor 3. Nomor 3 itu tentukan luas permukaan jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan setengah X kuadrat min 1, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 2 akar 2. Ini soal yang saya katakan rada susah. Kemarin saya juga mengkonfirmasi ke PJ-nya, apakah benar dia diputar terhadap sumbu Y. Dan ternyata benar, saya salah melihat, salah konsep. Ternyata dalam menghitung luas permukaan, kita tidak membutuhkan daerah, tapi kita membutuhkan kurva. Jadi kalimat dalam soal itu, saya rasa itu kurang tepat. Bukan daerah, tapi kurva. Nah, luas permukaan itu kan di soal tentukan luas permukaan jika daerah. Harusnya jika kurva saja. Karena kita sedang menghitung permukaan. Permukaan itu kaitannya dengan kurva, bukan dengan daerah. Kan seberapa tebal, itu nggak berpengaruh. Yang pengaruh kan kalau kita menghitung volume. Nah, katanya rumusnya, mau diputar ke sumbu Y, ataupun diputar ke sumbu X, kita boleh menggunakan dua rumus tersebut. Dua rumus yang mana? Dua rumus yang orientasinya variabel X dan orientasinya variabel Y. Kenapa? Karena itu memang sama. Jadi boleh pakai yang dx dy, boleh pakai yang dy dx. Tapi karena saya mencoba menggunakan dy dx ya. Jadi ini kan Y sama dengan setengah X kuadrat min 1. Ini 2 akar 2. Kemudian ini titik nolnya adalah akar 2. Tapi ketika saya menggunakan langsung Y setengah X kuadrat min 1, kemudian saya cari dy dx, ternyata nanti ketika diintegralkan masuk ke rumus luas permukaan yang variabel X, ternyata nggak bisa diintegralkan. Bukan nggak bisa sih, tapi lebih ribet. Jadi saya memutuskan untuk mengubahnya saja ke variabel Y.
Sehingga saya harus mengubah. Ini kan Y sama dengan setengah E kuadrat min 1. Saya rubah menjadi X sama dengan akar 2Y plus 2 dan minus akar 2Y plus 2. Kalau diperhatikan secara grafik, jelas kapan dia negatif ketika dia berada di interval min akar 2 sampai akar 2. Dia akan positif selain di interval itu. Karena kita hanya kurva yang dibatasi oleh ini ya, Y sama dengan setengah E kuadrat min 1, kemudian sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 2 akar 2, maka yang dimaksud adalah daerah yang kecil ini. Kurva kecil ini. Nah, kurva kecil itu berada di sebelah kanannya akar 2, maka kita pakai yang atas, yaitu X sama dengan akar 2Y plus 2, yang positif. Selanjutnya, kita harus memparameterisasi atau mengubah ke variabel Y semua. Di sini X sama dengan akar 2, substitusikan aja, nanti ketemu Y sama dengan 0. Kemudian, X sama dengan 2 akar 2, nanti kalian akan menemukan Y sama dengan 3. Caranya dimasukkan ke Y sama dengan setengah E kuadrat min 1. Kemudian dicari dx dy. Ya, ini kan sama aja dengan 2Y plus 2 pangkat setengah. Pakai aturan rantai nanti ketemu min setengah dibagi akar 2Y plus 2 dikali 2. Sehingga setengah dan 2-nya saling menghapus. Hati-hati ya, turunan rantai dikalikan sama yang di dalam. Kemudian dx dy kuadrat ya dikuadratkan aja, berarti akarnya hilang. Jadi positif tambah 1, ya disamakan penyebutnya, jadi 2Y plus 3 per 2Y plus 2. Kita aplikasikan rumusnya. Rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 2pi integral A sampai B. Kemudian ini X ya, fungsi X yang bergantung pada variabel Y. Kemudian ini siapa? Ini adalah DS. DS ini adalah parameterisasi panjang kurva, yaitu akar 1 plus dx dy kuadrat dikali dy. Nah, kita sudah punya X-nya, yaitu akar 2Y plus 2. Kita sudah punya 1 plus dx dy kuadrat. Kita sudah hitung tadi. Tinggal diakar saja. Ini kayaknya susah, tapi enggak. Karena kalau kalian perhatikan, akar 2Y plus 2, di sini juga ada akar 2Y plus 2. Sehingga saling dicoret saja. Sehingga tinggal akar 2Y plus 3. Nah, saya substitusi 2Y plus 3 sebagai variabel yang mau diintegralkan, sehingga saya harus bagi turunannya 2. Bagi yang bingung cara ini, nggak usah pakai cara ini. Pakai metode substitusi kalau bingung. Jadi ini kan aslinya akar 2Y plus 3 dy saja. Kemudian disubstitusikan, misalkan U sama dengan 2Y plus 3. Nanti kalian ketemu hasil yang sama kalau bingung pakai ini. Ini ada 2, ini ada setengah, dicoret hilang. Sehingga integralnya ini itu sama aja dengan integral akar X dx atau X pangkat setengah dx. Sehingga ya jelas integralnya 2/3 X pangkat 3/2. Dalam hal ini tidak perlu dibagi yang di dalam karena sudah kita bagi, yaitu 2. Oke, dimasukkan batas-batasnya, hati-hati. Jadi ini ketemu 9, 3 kali 2 tambah 3, di sini ketemu 3. 9 pangkat 3/2, 27. Benar ya, 9/3. Kemudian 3 pangkat 3/2, 3 akar 3. Dikalikan 2/3 pi, nanti kalian akan ketemu 18 min 2 akar 3 pi satuan luas, karena ini luas permukaan. Kalau yang pakai orientasi variabel X, saya belum menemukan karena integralnya agak susah. Bisa tapi panjang sekali dan nggak recommended. Itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Tentukan nilai pendekatan integral tentu dengan menggunakan metode Simpson untuk n sama dengan 8. Integral min 1 per X plus 2 dx. Sebenarnya soal-soal seperti ini cenderung tidak susah. Soal-soal metode numerik ini sebenarnya. Nanti kalian akan mengambil mata kuliah metode numerik yang memperdalam integral metode Simpson dan metode yang lain banyak sekali. Yang soal-soal kayak gini tuh nggak susah. Yang penting kalian jeli perhitungannya. Karena tidak perlu berpikir yang susah. Kita hanya aplikasi rumus. Jadi rumus udah ada, kita masukkan, menghitung, selesai, begitu aja. Nah, rumusnya metode Simpson, saya nggak tahu Simpson yang dimaksud itu Simpson yang mana, tapi setahu saya dulu, saya itu menggunakan Simpson sepertiga. Rumusnya Simpson sepertiga itu, kalau ada integral, ini A sampai B lah, dx, fx dx, maka dia aproksimasi ya. Selalu kalau menghitung dengan integral metode numerik, kita jangan pakai sama dengan, tapi kita pakai aproksimasi. Sama dengan yang
apa itu bengkok-bengkok dia. Itu aproksimasi. Kira-kira begitu hasilnya. Caranya adalah H/3 dikali F0 ditambah 4 dikali F ganjil ditambah 2 dikali F genap ditambah F yang terakhir. Nah, siapa 0 sampai 8 ini? 0 sampai 8 adalah jumlah bias. Gimana kita tahu jumlah bias? Di soal biasanya ada. Dalam hal ini jumlah biasnya adalah 8. Itu dikasih tahu soal N sama dengan 8. Jadi kalau biasanya di metode Simpson itu sudah ada rumus bakunya, yaitu F0 ditambah 4 kali F ganjil ditambah 2 kali F genap ditambah F yang terakhir. Jadi F terakhir nggak ikut ke sini. Kebetulan ini F genap, maka F genapnya nggak ikut yang 2 kalinya. Kalau nanti F genap, F terakhirnya F ganjil, maka yang juga nggak ikut yang 4 kali. Karena tadi N-nya adalah 8, dan batas atasnya 1, batas bawahnya -1, maka kita dapat menghitung H sebagai batas atas dikurang batas bawah dibagi banyak bias. 1 dikurang -1 dibagi 8. Ketemu 1/4. 2/8 bagi, ya, 2/8 itu 1/4. Sehingga kita tinggal masukkan saja H/3. Oke, saya salah. Kayak ini ya guys, saya nggak suka. Oke, ini salah ya. Harusnya di sini ada 1/3. Saya koreksi ya. Di sini kan H/3 ya, H/3. Oke. Jadi di sini harusnya ada 1/3 dong. Ya, 1/3 ya. Jadi H/3. Ini hanya H saja, hanya 1/4. Maka H/3 adalah 1/12. Ini ya, koreksinya nanti silakan dibenarkan. F0, F0 berarti kita masukkan 0 ke fungsinya. Berarti 1/0 tambah 2, setengah. Kemudian ditambah 4 kali F1. F1, X-nya ganti 1, ketemu 1/3. X-nya ganti 3, ketemu 1/5. X-nya ganti 5, ketemu 1/7. X-nya ganti 7, ketemu 1/9. X-nya ganti 2, ketemu 1/4. X-nya ganti 4, ketemu 1/6. X-nya ganti 6, ketemu 1/8. X-nya ganti 8, ketemu 1/10. Udah, kita kalikan aja. Ketemu yang panjang ini, lagi-lagi ini salah ya, ini harusnya ada 1/3. Berarti ke bawah juga salah ini. Hasil akhirnya berarti saya salah. Hasil akhirnya di sini harusnya ada 1/3. Oke. Jadi 1/3-nya kali ini. Nah, 1/3-nya ini berarti. Oke, itu. Kalau kita menghitung pakai analitik ya, untuk memeriksa seberapa jauh errornya, saya kemarin sudah menghitung integral ini pakai analitik. Jadi ini kalau mau dihitung integral analitik ini ketemu ln 3. Yang ln 3 itu hasil aslinya adalah 1,098612287. Ini nggak perlu kalian tulis di lembar jawaban ya, saya hanya pengen mencocokkan seberapa jauh error yang dilakukan menggunakan metode Simpson ini. Karena biasanya semakin sedikit biasnya, ya ini 8 terhitung sedikit. Karena N-nya sedikit, biasanya itu errornya agak besar. Kalau N-nya ini besar, biasanya errornya sedikit. Saya kira ini benar 1,114, ternyata salah. Karena belum kita kalikan 1/3. Jadi nanti tolong dikalikan 1/3, ketemu berapa. Yaitu errornya sejauh itu. Oke, itu aja untuk yang soal ini. Yang susah dari soal-soal metode numerik kayak gini adalah menghitungnya. Jadi menghitungnya harus jeli kalau nggak pakai kalkulator. Oke, terakhir nomor 5. Diberikan daerah yang dibatasi. Oke, ini kenapa suara saya menggema? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Apakah Kak? saya... Oke, Jelas, Mas. soalnya di komputer saya kok bolak-balik suara. Oke. Terakhir nomor 5. Ini mohon maaf saya agak cepat karena baterai saya menipis. Oke, nomor 5. Diberikan daerah yang dibatasi oleh kurva 3x plus 5y sama dengan 15, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Tentukan sentroid daerah tersebut. Sentroid itu sebenarnya adalah titik pusat massa. Itu hanya bahasa lainnya. Saya kira itu sikloid, ternyata sentroid. Kalau sikloid beda. Kalau sentroid itu titik pusat massa. Tapi kalau sikloid lebih ribet.
Nah, ini kan 3x plus 5y sama dengan 15, x sama dengan 0, y sama dengan 0. Ya udah kita gambar aja, gambarnya kira-kira yang kiri ini. Kemudian saya harus mengubah ke persamaan y sama dengan, yaitu ketemu y sama dengan 3 min 3 per 5x. Jadi daerah yang dimaksud adalah daerah ini. Kita pengen tahu daerah ini itu tengah-tengahnya mana sih, kan begitu. Atau bahasa gampangnya kalau itu sebuah benda, kita taruh paku di atasnya, kira-kira kita naruh pakunya di mana supaya nggak jatuh. Ini saya sajikan rumusnya. Kalau ujian nggak perlu ditulis ini. Ini saya hanya memudahkan kalian rumusnya bagi yang lupa. X bar atau titik tengah dari X adalah integral AB X Y dx dibagi integral AB Y dx. Kemudian kalau Y bar setengah dikali integral AB Y kuadrat dx dibagi integral AB Y dx. Jadi supaya apa ya, ngitungnya nggak terlalu panjang karena kan integral dibagi integral itu kan panjang sekali nanti tulisannya. Maka saya hitung satu-satu aja. Saya hitung integralnya dulu. Pertama saya hitung integral Y dx. Karena jelas bahwa batasnya itu 0,5 ya. Ini kan 0, ini 5 jelas. Dan Y-nya adalah 3 min 3 per 5x. Ya sudah diintegralkan. Ini fungsi polinom. Jadi pasti mudah fungsi polinom itu. Dimasukkan batas 5, 0. Nanti ketemu 15 per 2. Selanjutnya integral AB XY dx. Maka kita kalikan X ya. Jadi si fungsi Y kita kalikan X. Ketemulah 3x min 3 per 5x kuadrat. Masih fungsi polinom. Ya masih gampang lagi. Tinggal dibagi aja kan. Kemudian dimasukkan batas 0,5. Ketemu 75 per 6. Untuk masalah perhitungannya nanti silakan dicek sendiri saja. Karena yang penting di kalkulus integral ini adalah caranya. Gimana cara mengerjakan soal. Bukan hitung-hitungannya. Kemudian kita hitung integral AB Y kuadrat dx. Ya sudah, Y-nya kita kuadratkan. 3 min 3 per 5x dikuadratkan. Temu 3 kuadrat 9. 2 kali 3 kali min 3 per 5x. Min 18 per 5x. Kemudian min 3 per 5x dikuadratkan. Ketemu 9 per 25x kuadrat. Ya, tentunya dx. Fungsi polinom. Gampang lagi. Masukkan batas 0 sampai 5. Ya, ketemu. Tinggal dikali-kali saja. Ketemu 15. Oleh karena itu kita peroleh X bar, yaitu integral X Y dx dibagi integral Y dx. Masukkan aja 75 per 6 dibagi 15 per 2. Ya, ketemu 5 per 3. Kemudian kita masukkan Y bar, setengah integral Y kuadrat dx dibagi integral Y dx. Ketemu setengah 15 dibagi 15 per 2. Ketemu 1. Jadi sentroidnya adalah 5 per 3,1. Bagi yang menemukan jawaban berbeda ya, untuk nomor 5 ini misalkan kok saya ketemunya enggak 5 per 3,1 mas. Biasanya saya salah hitung. Saya tuh sering sekali salah menghitung. Kayak tadi. Jadi nanti tolong dicek di mana saya salah menghitungnya. Kalau misalkan beda. Tapi kalau caranya yang beda, ya saya rasa di sentroid rumusnya cuma satu ini aja. Jadi tolong dicatat yang salah tadi nomor 4. Salahnya adalah belum saya kalikan sepertiga. Jadi hasil akhir harusnya dikalikan sepertiga. Karena itu rumus Simpson. Tapi kalau ternyata hasilnya kok jauh banget sama hasil aslinya mas. Hasilnya kan 0,3. Ya nggak apa-apa. Itu berarti bias yang kita pilih terlalu kecil. Coba ini biasnya diganti 100 atau 1 juta mungkin. Nanti hasilnya lebih presisi, lebih dekat sama ln 3. Sementara integral ini kita mempartisi sejumlah tak hingga pias. Jadi n-nya menuju tak hingga ya, bisa dibayangkan aja. Makanya kenapa errornya sangat kecil. Sehingga nggak perlu pakai aproksimasi, kita sudah dibolehkan pakai sama dengan. Saya ulang untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 yang dimaksud adalah hanya ini. Hanya ini. Bukan yang panjang ini. Kemarin saya kira juga daerah. Tapi ternyata konsepnya luas permukaan itu bukan daerah. Kalau daerah itu jadinya volume. Yang dimaksud luas permukaan hanyalah kurva. Jadi kan ini kurva yang diputar ke sini kan nanti jadinya adalah luas permukaan. Nah, kenapa nggak sampai sini?
Karena kita hanya dibatasi oleh sumbu X. Jadi mau nggak mau dia harus kepotong di sini. Sumbu X itu sama dengan 0, jadi harus kepotong di sini. Dan X sama dengan 2 akar 2, jadi kepotong di sini. Maka mau nggak mau ya ini, yang dimaksud itu cuma ini. Kemudian karena saya menggunakan dx dan nggak nemu-nemu integralnya, saya ubah aja ke dx dy. Sehingga otomatis saya harus nyari titik ini itu kalau dy berapa. Titik ini kalau dy berapa. Caranya dimasukkan aja, nanti ketemu. Kemudian perhatikan untuk menarik sebuah fungsi kuadrat harus diperhatikan plus minusnya ya. Caranya melihat ya gampang, lihat di kurvanya aja. Kapan dia di atas sumbu X, kapan dia di bawah sumbu X. Loh, di sini saya nggak tahu ini berapa, Mas. Masukkan aja kalau Y sama dengan 0. 0 sama dengan setengah X kuadrat min 1. 1 sama dengan setengah X kuadrat. 2 sama dengan X kuadrat. Maka X ketemu plus minus akar 2. Kemudian ini kenapa sama dengannya kok di atas kok nggak di bawah? Sebenarnya sama aja. Karena minus ataupun plus untuk suatu bilangan 0 itu hasilnya ya 0. Minus 0 itu sama dengan plus 0. Itu apalagi saya kembali ke atas yang belum jelas apa ya. Ini sudah, ini hanya turunan biasa. Nomor 1. Mungkin nomor 1 yang agak kalian ribet. Ini grafik ini hanya contoh ya. Jadi nggak harus bentuknya kayak gini. Memang kalau kalian perhatikan fungsi yang saya pilih ini memang grafiknya mirip dengan ini. Tapi nggak harus begini ya. Misalkan ini garis pun nggak apa-apa. Karena garis itu juga kurva. Jadi kalau mau agak biar integralnya gampang pakai garis saja juga boleh. Jadi misalkan ini siapa gitu. Misalkan Y sama dengan X ya. Kemudian Y sama dengan min X plus berapa gitu. Boleh kayaknya. Maksudnya boleh itu yang penting memenuhi syarat ini. Jadi di interval AC yang F itu di bawah, di interval CB yang F itu di atas. Pokoknya begitu. Boleh-boleh aja pakai apapun. Karena di sini dibatasi apa enggak dibatasi apa-apa. Pokoknya kurva. Sementara itu garis adalah kurva. Oke, tapi kurva bukan garis. Itu saja untuk metode cincin ya. Saya ulang lagi kenapa pakai metode cincin untuk yang sumbu X. Triknya ya atau cara cepatnya, kalau fungsinya itu dalam bentuk variabel X diputar ke sumbu X, kalian pakai metode cincin. Kalau fungsinya ada 2. Kalau fungsinya 1, pakai metode cakram. Kalau fungsinya X diputar terhadap sumbu Y, kalian pakai metode kulit tabung. Kalau kebalikan dengan itu, kalau fungsinya terhadap variabel Y, misalkan fungsinya dinyatakan sebagai X sama dengan akar Y, terus dia diputar ke sumbu X. Nah, akar Y kok diputar ke sumbu X, berarti pakai metode kulit tabung. Tapi kalau akar Y diputar ke sumbu Y, berarti pakai metode cincin. Jadi, triknya di situ. Kemudian kalau bagaimana kalau putarnya itu nggak pas di sumbu tengah, jadi nggak pas di sumbu X atau nggak pas di sumbu Y. Caranya adalah diamati betul, seperti soal-soal yang sudah saya bahas sebelumnya. Bisa dicek lagi nanti di PDF itu, bagaimana kalau nggak pas di sumbunya. Caranya sebenarnya adalah kita cermati berapa panjang jari-jarinya, karena konsep volume itu kita sedang mencari jari-jari. Kalau metodenya cincin, kita sedang mencari jari-jari. Kalau metodenya kulit tabung, yang dipermasalahkan itu adalah berapa jari-jari dan tingginya itu berapa. Kalau tingginya biasanya adalah fungsinya itu. Biasanya loh ya. Tapi nggak selalu. Kadang juga sesuatu dikurangkan fungsinya bisa jadi. Kemudian kalau metode kulit tabung, yang perlu diperhatikan itu adalah ini. X ini. Hati-hati. Nggak semua jawaban pakai X. Karena apa? Karena kalau dia diputarnya bukan terhadap sumbu Y, misalkan diputar terhadap garis X sama dengan 2, misalkan begini, di sini. Nah, ini dia bukan X kalau begitu. Berarti yang kalian, misalkan yang diputar cuma ini aja ya, karena kalau semuanya nggak mungkin. Misalkan daerahnya cuma dari C sampai B, diputar terhadap garis X sama dengan A ini ya. Nah, berarti kalau seperti itu, kalian sedang mencari ini. R-nya itu segini lah, segini itu berapa? Kalau segini kan X. Kalau segini, oh X dikurang A. Jadi hati-hati, bukan X. Kayak gitu. Penalarannya kayak gitu. Jadi nggak semua soal itu langsung aplikasi rumus. Aplikasi rumus nggak mesti. Ada soal-soal yang memang didesain dosen untuk ya berpikir tingkat tinggi. Hati-hati. Jangan sampai kalian salahnya di awal. Waduh, fatal sekali. Nanti nilainya ya jelas 0. Tapi kalau salahnya di perhitungan, mungkin masih ditolerir.
biasanya dosen-dosen itu begitu. Kalau salahnya di perhitungan dan mata kuliahnya kayak kalkulus begini, itu masih ditolerir. Ibaratnya itu pengurangan poinnya masih kecil. Tapi kalau salahnya udah di konsep, ya nilainya ya besar pengurangannya. Itu bedanya. Kalau di mata kuliah yang analisis, kalkulus ini kan analisis, bagian dari analisis real. Mungkin ini pertemuan ke-8. Ada yang mungkin mau bertanya atau menyampaikan apa gitu? Udah mau UAS soalnya. Ini juga pertemuan ke terakhir kayaknya ini, 8. Ada yang mau beri komentar atau mau bertanya? Silakan. Oh ya, saya lupa. Saya minta tolong salah satu di screenshot ya. Hampir saja lupa. Tolong di screenshot, dikirim di grup. Seperti biasanya. Siapa yang men-screenshot? Mana udah di screenshot kah? Minta tolong. Halo? Pakai beda ini. Nggak tahu Oh, teman sudah di screenshot belum? yang pakai laptop screenshot dong. Oh udah kak. Udah, oke. Karena buat laporan ke Pak Budi nanti saya dimarahi kalau nggak di screenshot. Oke. Ada pertanyaan? Terakhir ini, pertemuan terakhir ada pertanyaan? Udah jelas apa nggak paham? Nah, udah jelas semua? Gimana? Sudah ini? Sudah mungkin kak. Oke. Kalau sudah, mungkin ini yang ke-8 di pertemuan. Oke, sebelum itu saya tak menghentikan ininya dulu. Recordnya dulu.